Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Di sini saya akan mempresentasikan terkait proyek akhir tugas pengolahan bahasa alami dan text mining bersama rekan saya Okta Fernanda dengan NPI 146.190.192 dan saya sendiri Jihan Sugiono dengan NPI 146.190.264. Terkait proyek akhir ini, kami menyusun tema mengenai klasifikasi sentimen pada teks berbahasa Indonesia menggunakan Google Colab. Baik, langsung saja pada latar belakang pemilihan terkait judulnya. Terkait judul ini, kami melakukan tingkat keefektifan pembelajaran daring dalam bahasa Indonesia. Nah, di sini nanti akan dilakukan klasifikasian sentimen pada teks berbahasa Indonesia menggunakan Google Colab, di mana kumpulan datanya nanti dianalisa sentimen tingkat kalimat. Ini nantinya akan ada kumpulan komentar dan ulasan dalam bahasa Indonesia yang diperoleh dari berbagai platform online. Teks tersebut dirayapi dan kemudian dinotasi oleh beberapa ahli bahasa Indonesia untuk menyusun dataset ini. Nah, ada 3 kemungkinan sentimen pada dataset ini, yaitu positif, negatif, dan netral. Baik, untuk deskripsi programnya ini nanti akan melakukan klasifikasi sentimen pada sebuah teks bahasa Indonesia menggunakan Google Colab, yang nantinya performa ini akan mengumpulkan data hasil analisa sentimen pada tingkat kalimat yang nantinya akan ada komentar dari ulasan dalam bahasa Indonesia yang memperoleh dari berbagai platform online. Nah, manfaat program ini nantinya akan terdiri dari 3 sentimen dari hasil klasifikasi sentimen tersebut, yaitu positif, negatif, dan netral. Baik, untuk yang kedua itu hasil program. Di sini kami akan mendemokan langsung untuk terkait programnya. Baik, untuk klasifikasi sentimen teks berbahasa Indonesia menggunakan Google Colab, yang action yang pertama kita lakukan yaitu mendownload terkait datasetnya terlebih dahulu seperti gambar berikut. Kemudian setelah dataset selesai di-download, yaitu melakukan import terkait package yang akan digunakan nantinya. Baik, selanjutnya setelah melakukan import package yaitu meload data dan juga validasi dari dataset itu sendiri. Seperti gambar yang di layar. Oke. Setelah itu akan ketika sudah selesai load dataset, maka akan dikumpulkan baik data positif, negatif, maupun netral. Seperti yang pada layar screen. Setelah itu akan terbentuklah sebuah grafik, yaitu grafik mengenai olah data dari positif, negatif, dan netral. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan Nanda. Baik, rekan Jihan, di sini saya ingin melanjutkan, yaitu setelah membuat grafik, yaitu variabel diubah menjadi array menggunakan training letter seperti pada gambar berikut. Kemudian didefinisikan dari training pipeline. Di sini menggunakan TVLD vectorise, yaitu mengubah kalimat menjadi vektor-fitur dan regresi logistik sebagai algoritma klasifikasi. Kodenya diimpor dari pustaka scikit-learn. Seperti ini codingannya. Kemudian setelah itu di start training proses. Nah, yaitu di sini mengevaluasi model pada dataset yang digunakan untuk pelatihan. Di sini kami menggunakan skor akurasi, presisi, daya ingat, dan F1 sebagai metrik evaluasi. Namun seperti yang bisa dilihat, distribusi label dalam kumpulan data tidak seimbang sehingga akurasi tampaknya menjadi metrik yang paling tidak digunakan. Seperti ini codingannya. Dengan bisa kita lihat precisionnya 0,94 untuk positif, untuk yang netralnya 1 dan negatifnya 0,96 dengan rata-ratanya 0,96, recall-nya 0,93,
F1 skornya 0,95 dan supportnya 11.000. Kemudian kita prediksi sentimen dari validasi training model yang sama dengan netralnya 0,81, negatifnya 0,95 dan positifnya 0,91. Kemudian setelah dilakukan semuanya, yaitu mengetes apakah model classification-nya itu berhasil atau tidak. Di sini saya sudah mencoba beberapa. Yang pertama, makanannya enak sekali, dijamin tidak menyesal. Makanan di sini yang bernilai positif. Kemudian percuma banyak ngomong kalau semuanya kosong dan bohong belaka. Prediksinya negatif. Kemudian prediksi skor Prancis dan Argentina pada Piala Dunia 2022, yaitu prediksinya netral. Kemudian saya coba tuliskan tidak enak dengan prediksinya negatif. Selanjutnya hasil atau simpulan dari program ini akan dijelaskan oleh rekan Jian. Baik, untuk dari kesimpulan dari program ini, nantinya dari program ini itu akan mengklasifikasi sentimen pada teks bahasa Indonesia menggunakan Google Colab, bahwa program mampu membedakan 3 sentimen berdasarkan tingkat kalimat yang nantinya akan ada komentar dari ulasan dalam bahasa Indonesia yang diperoleh dari berbagai platform online, yaitu positif, negatif, dan neutral. Demikian yang dapat kami presentasikan terkait track akhir mata kuliah pengolahan bahasa alami dan text mining. Apabila terdapat salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.